Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 30 Oktober 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan mengucap syukur membawa kita pada pencapaian tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur adalah bagian dari kunci kehidupan untuk membuka pintu kesempatan kita dalam meraih janji Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang penting, kadang-kadang dengan mengucap syukur adalah kekuatan untuk membangkitkan iman kita. Dengan mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan, bukan ngomel, Bapak ya. Bukan bersungut-sungut. Bangsa Israel gagal. Bangsa Israel kena hukuman Tuhan karena memiliki sifat bersungut-sungut. Oleh itu mari kita semua milikilah sifat hati yang benar di hadapan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita minta sama Tuhan, ajar aku bersyukur untuk hal yang aku rindukan. Namun belum aku dapatkan, agar aku punya kesempatan untuk terus berharap kepadamu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ajar aku bersyukur Tuhan untuk setiap kekurangan dan kelemahanku, agar aku punya kesempatan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahku. Amin Tuhan. Ajar aku bersyukur untuk setiap kesalahan yang aku lakukan, agar aku mengerti begitu lamanya aku tanpa Engkau. Ajarku terus bersyukur untuk setiap hari dalam hidupku, agar aku dapat belajar mengerti jalan dan rencana Tuhan yang sempurna dalam sepanjang hidupku. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Oh Yerusalem kota mulia, kata bersyukur kepada Tuhan, karena janji Tuhan nanti kelak ada Yerusalem kota mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu, amin, ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, amin, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu, amin, ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, amin, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke surga. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, amin, haleluya, bawa saya masuk surga. Haleluya. Lama lagi Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia. Kota Yerusalem sudah tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1
ayat yang keempat, banyak ayat-ayat yang bicara tentang Yerusalem. Pada suatu hari mereka, ketika yang makan bersama-sama dengan mereka, Ia, yaitu Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian Ia katanya, telah kamu dengar daripadaku. Tuhan Yesus janji akan datang kembali di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12, maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, karena Tuhan naik ke surga dari Bukit Zaitun yang ada di Yerusalem. Ada janji Tuhan. Yerusalem artinya the city of peace, kota yang penuh dengan damai. Kita hidup damai dengan Tuhan. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke surga. Yerusalem dari surga. Allah lagi Tuhanku, datanglah, haleluya. Bawa saya masuk surga. Haleluya. Lama lagi Tuhan Yesus datanglah, haleluya. Bawa saya masuk surga. Haleluya. Haleluya, bawa saya masuk ke surga Yerusalem baru. Lama lagi Tuhan datanglah, amin, haleluya. Bawa saya masuk ke surga, surga Yerusalem baru. Saya masuk ke surga. Amin, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Yerusalem saat ini masih ada di Israel, Bapak ya. Dan memang kalau bicara Yerusalem, itu dalam kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 6, itu Tuhan sendiri yang berkata bahwa dikatakan demikian, tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Ini memang Yerusalem tempat kesayangan dari Tuhan, karena memang Yerusalem ciptaan Tuhan. Dan arti Yerusalem juga the city of peace, kota damai, karena Yesus memberikan damai sejahtera buat kita. Mari, oleh itu mari kita memiliki hati yang selalu damai. Jangan suka berantem, jangan suka ribut, baik dengan suami, istri, anak-anak, dengan teman, sahabat, di gereja juga. Nggak boleh. Harus kita memiliki sifat damai. Ada Yerusalem, maka janji Tuhan di situ dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 4, Roh Kudus kan turun buat kita semua, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Tuhan mau supaya setiap kita ada perdamaian. Maka dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan kita harus damai dengan Tuhan di ayat 14. Kalau damai dengan Tuhan kita aman. Karena besok kita di surga damai, ya. Di surga, di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, Tuhan tidak mungkin ada kekacauan. Tuhan tidak mau ada kekacauan. Tapi punya sifat Tuhan, yaitu supaya kita ada perdamaian. Makanya kalau saudara baca lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, dia kata, hendaklah kamu berdamai dengan setiap orang. Nah ya, jadi karena Tuhan tidak mau hidup kita di dalam keadaan konflik, ribut, belum ada penyelesaian. Tapi Tuhan mau damai dengan Tuhan secara vertikal, damai dengan sama, sehingga kita layak kepada Tuhan. Ini contoh, ya, Raja Salomo saja memerintah selama 40 tahun itu di Yerusalem, Bapak Ibu. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 42 dikatakan, lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Ya, luar biasa. Saya puji Tuhan, sudah 60 kali saya ke Israel, ke Yerusalem. Puji Tuhan. Suatu hari kelak saya nanti
Janji Tuhan, menantikan janji Tuhan ke Yerusalem baru. Amin. Nanti saya mau bacakan ayatnya ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena rahmat anugerah Tuhan. Kita bisa hidup sampai detik ini karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca kitab Ulangan pasal 34. Memang tidak panjang. Dari ayat 1 sampai 12 demikian firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal 34 demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang dibangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat 12 terakhir. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang pendek, Bapak, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah izinkan kita dapat mengakhiri kitab Musa, itu ada 5 ya. Kitab Musa Pentateuch ada 5 ya. Jadi dari kitab Kejadian yang pertama ada 50 pasal, dan kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Berarti kitab Musa ini ada 5. Puji Tuhan, pada hari ini tanggal 30 Oktober, hari Sabtu pagi, Tuhan izinkan kita total kitab Musa sudah kita baca. Dan atas rahmat anugerah Tuhan saya sudah terangkan ya semua firman-firman yang sudah kita baca. Dan akhirnya Musa, kalau kita baca, Musa adalah hamba Tuhan yang setiawan, yang cinta Tuhan, yang setia dalam rumah Tuhan. Diizinkan Tuhan hanya melihat tanah perjanjian ya, tetapi Tuhan tidak izinkan masuk karena langsung naik ke surga, Bapak ya. Kalau Bapak ini pergi ke negara Jordan, itu kita pergi ke Gunung Nebo ya, kita bisa lihat di situ dataran semua yang Tuhan izinkan di atas Gunung Nebo, tanah kanan perjanjian bangsa Israel. Kita bisa lihat Laut Mati, Dead Sea, Yerusalem dan sebagainya. Itu dari dataran tinggi ya, ada di Gunung Nebo ya, ada di negara Jordan. Puji Tuhan. Di sini saya mau terangkan tentang Musa adalah hamba Tuhan yang setia. Musa dibagi 3 periode 40 tahun ada di Mesir. Berarti Musa dididik dengan leadership sekuler di Mesir. Tetapi setelah itu 40 tahun Musa dipimpin spiritual leadership. Jadi lengkap. Menjadi seorang pemimpin harus ada 2. Secara vertikal dipimpin Roh Kudus selama dia menggembalakan domba-domba waktu pergi keluar dari Mesir. Pergi dipimpin berjumpa dengan Imam Jethro, yaitu papa mertuanya. Untuk apa? Memimpin domba-domba. Supaya nanti kelak akan dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ya. Jadi Musa hidupnya 120 tahun dibagi dengan 3 periode. 40 tahun pertama ada di Mesir. 40 tahun kedua diizinkan Tuhan memimpin domba. Nah, itu karena bangsa Israel kan sebagai domba-domba. Supaya belajar sabar pada waktu di Mesir 40 tahun. Belajar tentang leadership, tentang kepemimpinan di Mesir. Itu Musa masih tinggi hati, Bapak ya. Kan pernah bunuh dia di Mesir, ya kan? Tinggi hati dia. Dibentuk sama Tuhan
Untuk memimpin bangsa Israel harus punya humble, rendah hati. Maka disuruh sama Tuhan memimpin domba-domba. Yang tadinya memimpin, belajar kepemimpinan di Mesir. Tapi saat ini suruh belajar sama Tuhan di proses untuk memimpin domba-domba. Ya, sebagai gembala domba. Karena Tuhan izinkan nanti kelak untuk memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian 40 tahun. Nah, ini total 120 tahun. Dan ternyata Musa di akhirnya dia mati di hari ke-7 umur 120 tahun. Tetapi kalau kita lihat di Matius pasal 17, Bapak ya, Musa berjumpa dengan Tuhan bersama dengan Elia. Jadi kesimpulannya Musa itu langsung naik ke surga. Karena ternyata di dalam Alkitab itu ya, Musa belum kabur, kekuatannya masih luar biasa, belum hilang ya, dan tidak didapati kuburannya. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke negara Jordan di Gunung Nebo, tidak ada kuburan Musa. Berarti seperti Tuhan Yesus sendiri, kalau kita pergi ke Yerusalem ya, tidak ada kuburan Tuhan Yesus. Maksudnya kuburannya ada, tapi tidak ada ya jasad, tidak ada, karena Yesus kan bangkit. Tapi kalau beda dengan manusia-manusia yang lain, ya, makanya oleh itu kalau saya lihat di firman Tuhan ada 5 pribadi, ya, yang naik ke surga hidup. Yang pertama Henokh keturunan 7 dari Nuh, dari Adam, ya, diangkat hidup-hidup kalau kita baca di Kejadian pasal 5. Yang kedua Musa. Yang ketiga Elia kalau saudara baca di 2 Raja pasal 2 ayat 11, dengan kereta api berkuda naik ke surga, diangkat ke surga. Keempat siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas pasal 24 ayat 51, 52, Yesus naik ke surga. Ya. Yang kelima siapa? Gereja Tuhan. Nah, makanya saya menyanyikan Yerusalem. Hal itu kita merindukan Bapak Ibu. Saya merindukan terus terang sama Tuhan rapture Bapak ya. Kan tertulis ya, tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita yang sedang hidup ini, yang menantikan kedatangan Tuhan, akan diangkat bersama dengan Tuhan, rapture itu. Ya. Suatu hari kelak kalau Tuhan izinkan saya mengajar tentang pengangkatan itu. Supaya kita lolos dari masa-masa tribulation. Masa tribulation nanti masa penganiayaan sudah. Ngeri banget kalau masa penganiayaan. Orang akan dianiaya. Karena firman Tuhan katakan kan kemarin saya baca. Kisah 14 ayat 22. Orang di dalam Tuhan harus berani menghadapi masa-masa kesengsaraan. Dan tertulis pula di dalam 2 Timotius 3:12 kan. Orang yang menyembah beribadah kepada Tuhan itu pasti mengalami masa-masa penganiayaan. Itu tertulis tuh. Oleh itu kita harus siap. Oleh itu kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan nanti rapture, naik ke surga, hidup-hidup, itu sesuai dengan janji Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia dari saat ini. Kita mau jaga hidup rohani kita sama Tuhan. Supaya hidup kita nanti kelak masuk di dalam kerajaan surga. Seperti Musa. Musa tidak diizinkan lihat Israel, tapi naik ke surga langsung. Jadi sama dengan kita. Tuhan tidak izinkan kita terus hidup di dalam dunia ini, akan masa-masa penganiayaan, masa-masa sengsara, masa-masa tribulation. Nanti antikris itu. Saat ini kita akan memasuki masa-masa antikris. Tapi kita minta sama Tuhan, saya kasih ayat terakhir dalam kitab Wahyu. Bicara Yerusalem ada di dalam kitab Wahyu. Pasal 21, ini sebagai terakhir, demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Kita adalah pengantin perempuan, yaitu ilahi sebagai gereja Tuhan. Menantikan akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, mempelai laki-laki yang sempurna. Kita dipersiapkan supaya hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Firman-firman yang Bapak Ibu selalu dengar, saya sampaikan itu atas izin Tuhan. Supaya karakter kita dibentuk sama Tuhan. Jaga hati. Hati ini diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita nanti layak masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh Yerusalem, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku rindu, amin, ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya. Mulia, amin, hatiku
Yerusalem baru turun dari surga. Lama lagi Tuhanku datanglah, amin, haleluya. Awas saya masuk sana, haleluya. Lama lagi Tuhan Yesus datanglah, haleluya. Bawa saya masuk ke surga, amin, haleluya. Bawa saya masuk ke surga, amin. Yerusalem baru turun dari surga, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Besok hari Minggu adalah harinya Tuhan. Setiap kita beribadah kepada Tuhan. Karena besok hari Minggu adalah hari yang terakhir di bulan Oktober tanggal 31. Biar kita akan akhiri bersama Yesus. Dari awal kita memasuki bersama Yesus, akhiri hidup kita bersama dengan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk dalam kerajaan surga Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.